Halo, sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Suara kalian yang tidak terdengar, kenapa ya? Tes 1, 2, 3. Masuk suara saya, Ibu. Sudah, Halo? Coba kalian bersuara lagi. Iya, Bu. Suaranya masuk, Bu. Oh, nggak ada Tes suara. 1, 2, 3, 4, 5. Dicoba. Bentar ya. Apakah Oke. masuk, Ibu? Oh iya, sudah. Oke. Sudah masuk, Bu. Sudah kedengaran, iya. Coba semua on cam yuk. Saya juga bentar ya, on cam juga. Kedengaran ya suara saya ya? Terdengar, Bu. Kedengaran, Ibu. Sorry, ini saya lagi jalan ke kampus. Kalian ada di kampus semuanya? Ada yang di kampus? Belum, Nanti? Belum. Belum, Bu. Oke, semua on cam dulu ya. Ya Allah. Sudah on cam semua? Sudah ya? Biar semuanya sudah, Bu. Sudah, oke. Ini nanti lain kali kita pakai Zoom ya. Saya belum sempat Ya, Bu. buat Zoom-nya. Nah, oke. Sudah semua on cam kita, ada berapa orang sih semuanya pesertanya? Masuk saya 43 ya. Waduh, banyak banget. Nah, oke. Ini saya inikan dulu ya. Ingatkan dulu bagi teman-teman yang tidak mengambil studio merancang 5, mata kuliah seminar ini nanti ketika PRS dilepas dulu ya, karena nanti kalian juga kebingungan mau isi apa gitu. Jadi mata kuliah seminar ini adalah bagian dari pra-TA ya, bersamaan dengan studio merancang 5 dan TA nanti ya. Jadi seminar ini dipersiapkan untuk merencanakan proposal tugas akhir ya. Jadi teman-teman yang belum mengambil studio 5, jadi silahkan mata kuliah seminar ini dilepas dulu ya. Jadi nanti ada waktunya. Selain itu juga kalau kalian memaksakan diri menganggap mata kuliah ini seperti mata kuliah pilihan atau mata kuliah teori biasa, ya ketika nanti menjalani prosesnya akan kebingungan mau mengisi materi apa gitu ya untuk seminar ini, karena kan terkait dengan proposal TA tadi ya. Jadi teman-teman yang belum ngambil studio 5 tolong dilepas dulu nanti di PRS ya. Ada yang belum ngambil studio 5 di kelas ini? Ada? Ini peserta studio 5 semua ya? Nah, ada siapa nih? Katru Nada ya? Eva, siapa lagi? Ada Duitia, siapa lagi? Dan lain-lain ya. Nah, itu tolong dilepas dulu ya. Ini nanti ada waktunya, walaupun kalian ini angkatan berapa rata-rata? 19. Rata-rata angkatan 19, Bu. Angkatan 2019. Nah, walaupun angkatan 2019 nggak masalah ya. Nggak masalah, walaupun rencana studi kalian tuh agak telat sedikit ya, karena belum lulus studio berapa gitu, saya paham ya. Teman-temannya jangan berkecil hati gitu ya. Ya teman-teman ya. Walaupun tidak berbarengan dengan teman-teman yang lain, jangan berkecil hati. Nanti pastinya akan ini ya, akan bisa mengikuti ya, ataupun akan bisa berbarengan lagi gitu ya. Apakah nanti
yang lain yang menunggu dari studio 5, studio 5-nya misalnya ada hambatan atau TA, nah tapi nauzubillah min dzalik ya, semoga semuanya lancar ya teman-teman ya. Oke. Yang apa yang akan PRS juga nggak apa-apa ngikutin mata kuliah perdana ini ya. Jadi kalian supaya tahu apa sih itu seminar gitu ya. Jadi saya sarankan ya, ini kan kalian mahasiswa tingkat akhir ya semuanya ya. Ya nggak sih? Betul, Bu. Nah, oke. Tahun depan sudah mau tugas akhir gitu ya. Jadi tolong fokus di studi plan-nya ya di akhir-akhir semester atau di akhir tahun ini. Berarti kan sisa waktu studinya tinggal setahun ya. Mudah-mudahan lancar ya. Jadi jangan nambah lagi lah ya. Kemudian jangan nambah waktu lagi maksud saya. Jadi benar-benar semester ini dan semester depan itu dipersiapkan dengan baik. Nah, kemudian apa lagi ya? Untuk seminar ini, untuk setiap kelas ya, saya harapkan kalian menjadi mahasiswa yang aktif ya. Saya lebih suka mahasiswa yang aktif, bertanya, kritis, kemudian kalian banyak membaca gitu ya. Misalnya ada yang salah dalam penyampaian saya, baik itu terkait dengan konten dan lain sebagainya, kalian bisa memberi masukan dan kita bisa berdiskusi dua arah ya. Jadi jangan hanya dari saya saja gitu ya. Kemudian ketika memasuki setiap kelas ya, bekali dulu wawasan kalian gitu ya dengan segala sesuatu yang mengenai kelas itu ya. Jadi jangan hanya ketika saya masuk kelas otak saya kosong gitu ya, terserah dosennya lah gitu memberikan apa, jangan seperti itu ya. Jadi khususnya untuk seminar ini ya, jadi tadi udah saya singgung sedikit ya, seminar itu adalah terkait dengan bagaimana kita menyiapkan segala sesuatunya untuk proposal tugas akhir kalian nanti. Jadi tugas akhir kalian nanti itu akan dimulai dengan merencanakan segala sesuatunya dalam bentuk proposal. Ya, proposal itu adalah penulisan ilmiah ya yang terkait dengan proyek kalian ya. Jadi berbeda dengan apa yang kalian alami di studio-studio sebelumnya ya. Kalau di studio itu kan TA itu kan sebenarnya basicnya juga desain ya, tapi dimulai dengan riset yang mendalam dulu lah, seperti itu ya istilahnya ya. Tapi berbeda dengan studio yang mungkin kalian alami sebelumnya ya. Kalau studio mungkin, atau nanti kita bisa sharing ya, studio itu kan kebanyakan ketika dosen memberikan ya, setiap studio itu kan ada topiknya ya, ada temanya ya. Ketika dosen memberikan proyek, kalian langsung bisa misalnya sudah langsung ada gagasan atau ide desainnya gitu ya. Nah, dalam TA ini kita melalui dulu prosesnya ya. Proses mendesain itu sebenarnya panjang teman-teman ya. Dari awal kita mengenali proyek kita gitu ya, kemudian sampai dengan kita menelusuri permasalahan-permasalahan pada proyek yang kita akan kembangkan desainnya dan lain sebagainya ya. Nah, itu prosesnya panjang, proses desain itu. Nah, di sini nanti saya juga mengenalkan bagaimana proses desain itu yang biasa saya ajarkan. Sebenarnya saya bukan hanya mengajarkan ini di studio akhir, di studio awal juga ketika saya sebagai dosennya saya mengajarkan hal itu. Jadi ketika kita mendesain itu kita harus mengenal dulu, kita harus melakukan riset dulu terhadap apa yang akan kita desain gitu ya. Kalau kita tidak mengenal sesuatu lalu kita dengan langsung saja menentukan misalnya tema dan konsepnya, itu kan seperti asal-asalan ya. Kita subjektif banget sebagai desainer gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus melakukan riset yang mendalam dulu terkait dengan kasus yang kita bawa, misalnya seperti itu ya teman-temannya. Nanti saya akan kenali juga. Nah, jadi seminar itu sebenarnya dari apa yang kalian dapatkan di studio 5 itu nanti berusaha kita narasikan ke dalam proposal. Ya, jadi sebenarnya konten seminar itu ada di studio 5, teman-teman ya.
apa yang menjadi materi, isi, dan kontennya itu ada di Studio 5. Lalu nanti di seminar akan kita narasikan sesuai dengan penulisan ilmiah gitu ya, secara runtut dan sistematis. Kan pernah mungkin ya melihat buku TA angkatan atas ya, pernah ya? Pernah nggak melihat buku TA? Pernah, Bu. Nah, tebal ya? Tebal banget, ada yang tebal, ada yang tipis ya. Udah kayak disertasi S3 gitu ya, atau gimana gitu ya. Sampai ada 200 halaman gitu, itu detail banget. Sebenarnya nanti output yang saya harapkan juga tidak mesti tebal-tebal ya. Yang penting dalam proposal itu kita langsung to the point aja terhadap apa yang menjadi pembahasan kita gitu ya. Nggak perlu hal-hal yang sepele, atau bukan hal sepele ya, hal-hal yang kita tidak butuhkan itu kita masukkan ke dalam proposal itu ya. Jadi kecenderungan copy paste yang selama ini mungkin diturunkan oleh kakak kelas kan itu bagaimana berusaha kita minimalisir ya di dalam proses pembuatan proposal TA ini ya teman-teman ya. Jadi saya minta kerjasamanya ya semuanya, karena ini kita kan ada hampir 40 orang ya untuk menggait atau mengarahkan proposal TA itu. Sebenarnya ini gimana ya, saya tuh harus effort yang sangat gitu ya, karena ini proposal TA gitu loh. Jadi untuk peserta yang banyak sekali, saya takutnya nanti cara saya menyampaikan ataupun bagaimana kalian menangkap pembelajaran dari saya itu tidak merata semuanya gitu ya. Jadi hasilnya ya pastinya beda-beda output proposal itu. Paham ya teman-teman ya. Jadi tolong jangan jadikan mata kuliah ini sebagai ya sudahlah mata kuliah teori biasa gitu yang gua ikuti saja gitu. Jangan seperti itu. Jadi ini jangan sampai menyesal nanti ketika masuk TA, ya gue mesti ulang lagi dari bab 1, bab 2, dan bab 3 gitu. Karena ketika di seminar saya nggak mengikuti dengan baik, sehingga saya tidak tahu cara menuliskannya atau menguraikan apa yang saya buat di proposal TA gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi intinya perhatikan, ada yang tidak mengerti ditanya ya. Dan nanti untuk lebih efektifnya kalian akan dibagi berdasarkan kelompok ya. Ini kan ada 40-an orang ya. Kalian akan dibagi berdasarkan kelompok, dan kelompok itu nanti dibagi atas proyek ya sejenis ya. Ini proyek Studio 5 nanti kan akan kalian teruskan menjadi tugas akhir ya. Nah, proyek itu kan kalian yang tentukan sekarang. Iya kan, benar teman-teman ya? Sudah mendapatkan Studio 5 kemarin ya? Betul Bu, sudah. Nah, sudah. Terin udah ada ya Studio. Mungkin ada teman-teman yang belum ya. Studio 5-nya belum dapat ya. Belum masuk kelasnya ya. Nah, bagi yang ngambil Studio 5, jadi sama dengan seminar. Jadi Studio 5 dan seminar pasti akan selalu berbarengan ya ceritanya ya, dan pembahasan materinya. Jadi ketika kalian belum menentukan apa yang menjadi proyek kalian, nah berarti kami di dosen di Studio 5 maupun di seminar tuh pasti akan menunggu ya. Kan sekarang menentukan proyeknya apa sih gitu. Nah sembari kalian memilih proyek yang akan kalian bawa ya, kami akan memberikan materi ya, beberapa proyek public space atau multifunction space yang kira-kira bisa kalian bawa untuk tugas akhir ya. Intinya nanti strategi dalam pemilihan proyek-proyek tersebut nanti akan saya kemukakan juga ya, supaya kalian gampang gitu memilih antara dua proyek ini. Misalnya ada beberapa proyek Bu yang saya minati, benar begitu ya teman-teman ya? Ada nggak misalnya proyek-proyek yang kalian minati? Misalnya, oh saya minat proyek rumah sakit Bu, kenapa? Karena saya sudah ada gambar kerjanya misalnya. Atau saya minat proyek hotel, karena apa? Karena saya sering nginep di hotel Bu. Gampangnya kan seperti itu ya? Ya nggak sih? Betul Bu. Nah ini cuma Terin aja nih yang jawab. Wahyu ketawa-ketawa sendiri, kenapa? Saya yang kelihatan aja dari sini ya. Wahyu Dwi Utami, nah
Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalian menentukan proyek itu berdasarkan apa gitu ya, atau kesukaan atau gampang mencari datanya Bu, atau seperti apa. Nah itu akan kita lalui semuanya ini ya, dan akan saya berikan strateginya bagaimana memilih beberapa proyek atau 2 proyek yang misalnya yang kalian minati. Ya, itu semuanya nanti balik lagi ke kalian ya, karena kalian yang akan menjalani Studio 5 ini, kalian juga yang akan menjalani TA kalian. Ya, seperti apa nanti perkembangannya. Oke. Ada yang mau bertanya sampai penjelasan saya tadi? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Sejauh ini belum, Bu. Ada ya. Nah, itu nanti belum ya, belum ada. Oke. Nanti kelompok itu ya, kita nanti kan dibagi berdasarkan kelompok, berdasarkan proyek sejenis ya. Misalnya nanti kelompok hotel, kemudian ada kelompok rumah sakit, ada kelompok museum dan lain sebagainya. Walaupun nanti topiknya yang secara spesifik akan berbeda-beda, nggak masalah gitu ya. Nanti kalian dari awal bekerja sama mencari data, bisa jadi melakukan survei bersama-sama dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi ketika balik lagi ke proposal masing-masing, itu kalian melakukannya sendiri-sendiri, jangan lagi kerjasama ya. Dan apalagi ketika kalian menganalisis ya, jadi pandangan saya ketika saya melihat proyek yang sama dengan teman-teman yang lain pasti akan berbeda. Nah, nanti saya juga mau kita ketemu gitu di kasus masing-masing ya. Misalnya kalian mengajak saya survei di studi banding kalian gitu. Ayo di kelompok itu aja, nanti giliran minggu depan kelompok yang lain dan lain sebagainya. Nanti saya arahkan bagaimana sih melihat objek atau melihat kasus studi itu seperti apa sih ya, elemen-elemen interior itu dilihatnya bagaimana sih ya, metode survei itu dilaksanakan bagaimana ya. Kalian dulu studio-studio sering melakukan survei nggak? Sering, Bu, walaupun saat pandemi itu agak terbatas, tapi kita tetap survei, Bu. Nah, bagus ya. Jadi harus langsung ke lapangan, merasakan ruang itu sendiri ya, jangan hanya lewat internet atau lewat buku saja atau lewat Pinterest saja ya. Ya, kalau melakukan survei atau apapun, mengambil acuan desain bisanya lewat Pinterest, jangan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar survei ya, merasakan ruang itu langsung seperti apa. Ya, nanti saya akan bergabung dengan kalian untuk beberapa kelompok itu. Ketika kalian memilih studi bandingnya apa atau kasusnya sendiri itu apa, nanti saya bergabung dan saya akan mengarahkan bagaimana sih melihat ruang interior itu, bagaimana menganalisis dan lain sebagainya. Ya. Nah, satu lagi yang jadi banyak permasalahan di kita ya, dari sampai dengan senior-senior kalian yang sudah TA dan sudah lulus kemarin gitu ya. Jadi yang masih permasalahan itu di bagian analisis ya. Kalian tuh dianggap tidak bisa menganalisis. Nah, saya mau tanya, analisis itu apa sih? Ini mahasiswa tingkat akhir ya. Analisis itu apa, teman-teman? Apa itu analisis? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Salah nggak apa-apa. Ayo, berani semuanya. Ya, Bu. Izin, Bu, menjawab. Ayo, Mengamati aktivitas objek. Analisis mengamati aktivitas. Mengamati ya. Mengamati itu sama dengan observasi ya, Ahmad ya. Observasi, oke. Mengamati aktivitas. Apalagi yang lain? Ada yang bisa kasih masukan? Saya, Bu, mendeskripsikan objek, Bu. Ahmad juga ya, mendeskripsikan objek. Ya. Melakukan Benar semuanya. Ayo, penyelidikan, Bu. Menelaah sama penelitian tentang objek tersebut. Menelaah dan meneliti. Siapa tadi dulu ya? Menelaah ini maksudnya apa?
artinya apa? Galuh. Kalau menurut saya sih menelaah suatu peristiwa yang sudah kita dapatkan, misalkan permasalahan itu Bu. Apa yang sudah kita observasi itu kita selanjutnya kita telaah lebih lanjut. Kita telaah. Oke. Benar juga ya, semuanya benar ya. Ahmad Zaki, Ahmad Gazi, Galuh. Oke, apa lagi? Ada yang bisa Melakukan nambahin ya? penyelidikan Melakukan penyelidikan. Pengkajian. terhadap suatu masalah. Oke, terhadap suatu masalah. Rara, apa tadi, Ra? Pengkajian. Dalam Pengkajian. Kan? penyelidikan masalah. Dalam penyelidikan masalah. Oke, kan kayak detektif semua nih. Nggak apa-apa bahasanya. Bahasanya jangan susah-susah. Bahasa sederhana aja ya. Sama saya bahasa sederhana aja ya. Bahasa sehari-hari kalian nggak apa-apa. Bahasa gaul juga nggak apa-apa. Tapi nanti ketika menulis jangan pakai bahasa gaul ya. Jangan gue lu. Tapi ketika kelas boleh lah gitu. Pakai bahasa sederhana aja. Apa sih analisis gitu ya. Analisis. Misalnya saya menganalisis siapa ya di sini ya. Saya menganalisis Igit. Halo Igit. Igit Alif. Nah, kita menganalisis Igit ya. Ayo sama-sama, tapi jangan dibully. Jangan dibully. Nggak apa-apa ya. Kita menganalisis Igit dulu, baru kita menganalisis interior ya. Nih, tadi kan bilangnya tadi ada menganalisis masalah, menganalisis aktivitas, tadi Ahmad juga menganalisis penyelidikan dan lain sebagainya ya, fokusnya di aktivitas dan lain, tapi belum ke ranah interiornya nih, belum ada. Jadi menurut Igit itu analisis itu apa tadi Igit? Sebelum kami menganalisis kamu. Nah, peristiwa aja gitu. Objek ya, oke. Nah, sekarang kita nganalisis Igit ya. Kamu Git, di mana nih Git? Di hotel atau di kamar tidur kamu nih? Backgroundnya? Oh, di kosan. Oke. Interiornya keren ya Igit ya. Ini hasil rendernya nih kayaknya nih. Ayo. Ambil Google, tapi keren. Pasti desain kamu nggak jauh-jauh dari itu ya Git ya. Nah, ayo nganalisis Igit. Siapa yang berani menganalisis Igit? Igit ganteng Bu, pinter Bu. Nah, iya. Nah, Igit ganteng, pinter, apalagi? Baik hati Bu. Baik hati. Tidak sombong Bu. Panjang Bu. Tidak sombong. Kan udah mengenal Igit lama ya. Jadi tahu karakter Igit. Suka K-pop Bu. Suka K-pop. Saya juga. Suka apa dong? Kamu suka apa Git? Suka Korea Bu. Drama Opa, Korea Bu. K-pop saya juga Git. Nanti kita tukeran ya Git ya. Tukeran apa? Nah, oke. Tukaran CD atau tukaran apa sih, kartu itu ya. Anak saya suka ngumpulin. Nah, kalian bisa menebak karakter Igit karena sudah lama ya mengenal Igit ya. Nah, sekarang saya menganalisis Igit. Igit pasti baru bangun tidur ya? Oh, terus kemudian udah mandi belum? Pasti Igit sudah mandi. Sudah mandi belum? Sudah gitu ya. Igit sepertinya orangnya soleh ya. Ini juga ya, sopan. Igit sudah punya pacar belum? Kayaknya masih jomblo tapi ya. Nah, ketebak kan? Nah, itu hasil analisis saya apa sih? Itu nerka-nerka ya. Analisis tanpa dasar ya gitu ya. Nah, tapi kan tadi udah banyak yang ngasih masukan ya, gitu, baik, pintar, cerdas, soleh, dan lain sebagainya. Ya, itu karena Ahmad Gazi sudah lama berteman dengan kamu, jadi bisa berpendapat seperti itu, ya gitu ya. Nah itu, ya teman-teman ya, kita menganalisis karena sudah biasa dengan kondisi ataupun dengan teman kita, jadi kita mengenal. Nah, kalian sekarang menghadapi bukan hanya manusia,
tapi interior, ya. Jadi tadi udah benar semua ya, menganalisis aktivitas, memperhatikan aktivitas, ya, mendeskripsikan objek dan lain sebagainya, gitu. Objek interior terutama ya. Nah itu sekarang menganalisis itu kita memberikan komentar, ya, terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, baik itu manusianya maupun interiornya, ya teman-teman ya. Nah komentar itu bukan gue nggak suka nih interiornya, karena apa? Karena warna-warna yang dipakai bukan warna gue banget gitu, bukan seperti itu. Tapi kita berkomentar atas dasar tertentu, ya. Apakah itu dasar teori atau dasar penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, ya. Jadi itu sebenarnya definisi sederhana dari analisis, ya teman-teman ya. Jadi kalian kan sudah kuliah sampai semester berapa nih? Semester 3 ya, masuk ke semester 4 ya. Nah, jadi basic sebenarnya teori atau kajian-kajian buku-buku yang kalian baca banyak nggak sih? Buku-buku tentang desain gitu banyak nggak? Nah itu coba dibaca lagi ya sekarang ya kan, mengenali buku-buku desain. Nah itu supaya menjadi pegangan kalian ya ketika, jadi bukan hanya buku Human Dimension, bukan hanya buku data arsitek, tapi buku-buku teori yang lainnya ya tentang ruang. Nanti saya bisa sharing, saya banyak e-book tentang desain ya. Nanti saya sharing, nanti kalian tinggal kasih Google Drive saja ke saya ya. Jadi itu kalian banyak baca, baik itu buku bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya nggak ada buku bahasa Jawa ya atau Sunda ya. Perbanyak buku bahasa Inggris ya, baca-baca buku bahasa Inggris. Jadi itu jadi background kalian supaya kalian ketika melihat suatu objek, lihat suatu aktivitas itu kan bisa memberi komentar. Apakah ini buruk, baik, ataupun sudah ideal, ya. Nah, komentar-komentar itu harus berbasis dasar tadi, harus punya dasar yang baik. Kalau nggak ada dasar, gue nggak suka. Karena apa? Karena ya bukan gue banget. Itu kan subjektif sekali ya, teman-teman ya. Tapi kita harus memberi komentar yang memang punya dasar yang jelas. Nah, itu dasar kita nanti mengembangkan proposal TA ini ya. Ya teman-teman ya, menulis pun nanti harus punya dasar kenapa kita memberi komentar ini dan lain sebagainya. Ya, paham ya sampai situ ya? Oke. Nah, tadi kan banyak yang bilang apa sih objek. Nah, kalau di interior itu namanya kasus studi ya, karena objek interior, ruang beserta isinya itu pasti terkait dengan manusia. Ya enggak sih? Enggak ada interior itu hanya isinya hantu atau isinya tikus atau isinya kucing. Pasti kan kita berhubungan dengan manusia yang beraktivitas di dalamnya. Itu salah satu hal utama yang harus kalian perhatikan, aktivitas dan manusianya. Pastinya nanti aktivitas dan manusia itu berdampak pada bagaimana ruang itu terbentuk, bagaimana isi ruang itu tertata dan lain sebagainya. Itu yang mesti kalian ingat ya. Jadi nanti ketika kalian survei atau ketika kalian mengamati sesuatu, boleh fisiknya atau objeknya dulu yang dilihat, tapi kemudian beralih langsung alihkan observasi kalian ke aktivitas atau manusianya, seperti apa aktivitas itu melakukan kegiatan dan bagaimana dampaknya terhadap sekelilingnya. Nah itu yang paling utama ya, karena di dalam interior itu yang lebih dinamis siapa sih? Manusianya pastinya kan. Kalau interior itu kan dengan isinya itu kan cenderung pasif ya. Jadi manusianya yang melakukan perubahan-perubahan terhadap interior yang kalian desain. Seperti itu ya. Nah, itu yang sebenarnya itu dasar sekali, nanti akan saya berikan materinya juga. Oke, ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Ada? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Sebentar. Sudah lihat layar saya ya? Saya lagi sharing ini. Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat, Bu. Oke, ini ya. Ini pendahuluan dulu ya. Pendahuluan dulu ya, teman-teman ya. Oke.
Kita berbicara tentang aturan kelas dulu ya. Aturan kelas ya. Jadi juga ingatkan ke saya ya. Ini hal-hal yang umum sih. Kan bisa simpulkan mengenai hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan gitu ya, untuk nanti kebaikan kalian nanti di akhir ya. Saya harap semuanya lulus dengan baik ya. Intinya output seminar ini harus dibuat dengan baik ya. Jadi proses yang kita jalani juga akan lancar nantinya. Nah, ini karena kita kelasnya online ya, saya kurang tahu kalau misalnya kita hadir langsung apakah disediakan kelas, karena kelas di Avika itu terbatas ya, dan seminar juga disarankan untuk online. Jadi kita online ya. Kelas virtual kan tahu lah seperti apa ya aturannya ya, harus menyalakan kamera, kemudian kita hadir tepat waktu gitu ya. Kalau misalnya saya ada halangan nanti saya beritahu sebelumnya. Kemudian saya harapkan juga kan bisa aktif bertanya ya. Nah, silakan aktif ya. Saya lebih suka ya mahasiswa yang aktif ya daripada saya yang berbicara. Kalian juga saya nggak tahu nanti apakah yang saya bicarakan kalian tangkap dengan baik atau seperti apa ya. Kemudian mengikuti semua arahan dan materi ya yang disampaikan dosen. Jadi apa yang saya arahkan misalnya di WA group atau secara langsung di kelas itu kalian ikuti ya, dan bisa didiskusikan juga ya, silakan didiskusikan. Jadi saya nggak kaku gitu, harus seperti ini tidak gitu ya, semuanya bisa didiskusikan. Nah, kehadiran ya, masalah kehadiran itu wajib, harus semuanya dihadiri sebenarnya ya teman-teman ya, karena ya materinya yang disampaikan ya sepanjang kelas itu berlangsung pastinya ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak hadir, banyak yang sering tidak hadir dan lain sebagainya karena alasan tertentu, itu apa yang dia dapatkan ya, itu logikanya ya teman-teman. Apa yang kalian dapatkan kalau tidak hadir kuliah ya? Apa sih yang membuat kalian tidak hadir kuliah? Nah, itu malah pertanyaan saya ya, apa yang membuat kalian tidak bisa hadir kuliah? Nah, dan kuliah itu sebenarnya harus 100% ya, apalagi ini online ya, kalian bisa membuka laptop di mana saja dan lain sebagainya. Jadi gampang ya. Aktif juga silahkan gitu. Jadi kehadiran itu penting ya teman-teman ya. Itu yang menjadi concern saya. Kalau hadir harus ya, apa sakit pun sakit pusing dan ini sebenarnya bisa hadir juga gitu ya. Ya kalau bed rest ya di rumah sakit atau ada hal-hal halangan dari keluarga dan lain sebagainya, tapi usahakan hadir ya, karena kan keluarga juga mendukung kalian untuk menjalani kuliah sampai akhir ini gitu. Kemudian mengikuti semua arahan, lalu sopan dan etika yang baik ya. Saya juga ya itu ya, kita sebagai desainer kan, calon desainer itu harus punya etika yang baik, karena pintar saja tidak cukup ya teman-teman ya, smart saja tidak cukup kalau kalian tidak punya etika ya. Etika itu dia lebih penting ya, sopan santun dan lain sebagainya, dibandingkan kan hanya pintar dan smart gitu ya. Ketika kita sopan, punya etika yang baik dengan semua orang, dengan sesama, dengan lingkungan, dengan alam, itu kita akan lebih dihargai, akan lebih sukses jalannya ketimbang kita hanya pintar saja. Ya sudah menjalani banyak hal mengenai hal itu. Oke. Kemudian kelas bisa dilakukan secara asinkronus. Biasanya sih kalau dari pengalaman saya hadir terus ya teman-teman ya. Kecuali saya pindahkan kelas atau kecuali ada libur dan lain sebagainya ya. Nah, itu nanti kita diskusikan bagaimana pergantian kelasnya ya. Nah, aktivitas dosen yang banyak, nah coba kalian juga mandiri ya, mandiri, dan saya terbuka dihubungi kapan saja. Ya, kalau kalian ada mau diskusi di kampus atau japri ke saya, silahkan gitu ya. Tapi kelas tetap jalan. Saya usahakan tetap jalan kelas ini dan aktivitasnya akan kita jalani semuanya. Oke, nah lanjut.
Nah, ini tahapan dalam seminar ya teman-teman ya. Nanti ini karena seminar ini sudah merupakan bagian dari pra-TA, kalian sudah mungkin diarahkan ya di studio 5 itu pada saat-saat pertengahan semester atau pada akhir semester itu sudah ditentukan pembimbing 1 dan 2. Seperti itu kan? Bukan? Teman-teman sudah diarahkan seperti itu? Betul, Ya. Bu. Nah, sudah diarahkan pembimbing 1 dan 2. Apa nggak keren tuh ya? Berarti gue bisa langsung jadi peserta TA dan lulus semester depan dengan cepat gitu ya. Nah, itu harus kan bisa siapkan dengan baik ya, karena ini proses ini sepertinya akan berbeda dengan proses tahun-tahun yang lalu yang sudah terjadi, yang sudah dirasakan kakak kelas kalian ya. Jadi studio 5 itu saya juga mengajar studio 5 ya, ada nggak mahasiswa saya di sini? Kemudian output studio 5 itu juga tidak gambar kerja lengkap seperti yang sebelumnya ini ya, sebelumnya direncanakan, tapi hanya mungkin layout dan 3D atau seperti apa ya. Tapi yang lebih banyak penekanannya pada proses desainnya, yaitu pada pengenalan project atau kasus studi, kemudian pada penelusuran studi banding misalnya ya, penelusuran studi preseden dan sebagainya. Nanti istilah-istilah itu nanti akan kita jelaskan ya dan kita diskusikan. Kemudian lebih banyak ke arah kegiatan analisis dan lain sebagainya. Nah, itu supaya kan ready ya di TA ya. Jadi karena saya lihat kebanyakan juga di studio itu yang saya kritisi ya, mungkin bukan hanya pada kalian tapi pada prosesnya ya. Jadi di studio itu tidak diajarkan bagaimana cara mengenali project, memahami project, menganalisis project dengan baik dan lain sebagainya. Tapi ketika di TA kan dibombardir dengan hal-hal seperti itu. Jadi beban di TA itu sangat berat. Jadi saya di TA itu juga mengulang lagi semua hal materi atau mengajarkan kembali hal-hal yang mungkin saya ajarkan di semester-semester awal gitu. Nah, itu harusnya kan untuk mahasiswa tingkat akhir itu sudah dikuasai, dan kalian harusnya hanya mengeksplorasi tentang inovasi desain yang mampu kalian kembangkan. Jadi bukan hanya lagi tetek bengek misalnya tentang standar survei lah. Survei aja nggak tahu mahasiswa tingkat akhir, atau standar penggambaran gambar kerja, nah itu juga parah gitu ya. Kemudian standar mendesain layout aja bisa berlama-lama sampai berbulan-bulan ya. Nah, itu apa sih yang kalian tidak kuasai gitu? Kenapa bisa menjadi mahasiswa tingkat akhir gitu? Nah, itu yang jadi apa salahnya di studio? Nah, itu yang jadi permasalahan kita. Nah, makanya sebagai bridgingnya ya, di studio 5 itu penekanan pada proses desain itu diperdalam lagi ya, walaupun outputnya juga nanti walaupun hanya segelintir ya, cuma layout saja ya, tapi nanti akan lebih banyak lagi dikembangkan pada prosesnya di tugas akhir gitu. Nah, seminar akan mengikuti proses itu ya. Intinya kan tadi seminar menyiapkan proposal TA ya, menarasikan, saya bilang menuliskan atau mendeskripsikan seperti Ahmad Ghazi bilang tadi, mendeskripsikan apa yang sudah kalian lakukan di studio 5 ke dalam penulisan ilmiah. Nah, itu sebenarnya. Jadi sebenarnya enggak ini akan bersaling ini ya, saling berdampingan ya prosesnya ya dengan studio 5. Jadi jangan khawatir, cara menuliskannya juga nanti akan saya bimbing seperti apa ya. Tapi asalkan kalian semuanya 40-an peserta ini benar-benar memperhatikan dan benar-benar kita diskusi ya. Jadi jangan hanya saya aja memberi materi, supaya kelas itu tidak bosan ya teman-teman ya, tidak membosankan gitu. Kelas kita berapa jam sih, 3 jam ya atau 2,5 jam, tapi saya sendiri gitu yang ngomong. Saya bisa kayak gitu ya, coba tanya kakak kelas kan, saya tuh bisa bahkan kalau ngajar bisa lebih dari kelas
kelasnya gitu, jam kelasnya gitu ya, tapi kalian akan bosan gitu ya, cenderung mungkin nanti leave ataupun matikan kamera dan segala macam, lama-lama tidak memperhatikan dan juga tidak tahu makanya kan juga gitu ya. Nah, ketika di awal semester ini, nah semuanya pastinya kita saya akan memberikan materi ya beserta diskusi dan lain sebagainya. Nah, setelah pertengahan semester dan selanjutnya itu kalian baru feedback ke saya ya, feedback. Jadi penyiapan proposal itu pelan-pelan kita siapkan. Selain proposal, kalian juga sebelumnya menyiapkan dulu di PPT ya, di PPT semua data-data yang kalian sudah kumpulkan ya, baik itu data survei, data literatur dan lain sebagainya, itu kalian kumpulkan semua di PPT. Kalian siapkan atau kalian susun secara runut dan sistematis gitu ya. Nah, kemudian baru kita slide-slide di PPT itu kita coba nanti narasikan setiap poin-poinnya ke dalam proposal TA itu yang terdiri dari 3 bab ya, proposal yang akan kita bikin 3 bab ya. Kalau buku TA kan itu secara keseluruhan tuh ada 5 bab ya. Tapi yang kita siapkan untuk proposal ini hanya 3 bab saja. Nah, itu yang akan kita siapkan nanti setelah ini ya, semester dan sampai akhir semester ini ya. Jadi UTS dan UAS nggak ada lagi. Kalian dinilai di SS hanya melalui tugas, ada tugas nanti, tugas pertama. Nanti saya jelaskan apa saja tugasnya. Kemudian tugas besarnya yaitu proposal itu sendiri yang menjadi tugasnya ya. Nah, ini kalian nanti saya share ini PPT-nya ya, kan bisa lihat nanti awal minggu pertama kita pastinya pengenalan project ya. Kalau saya sih bukan project, kalau project kalian pasti bawaannya bisa jadi project oriented lah atau money oriented. Pasti mungkin beberapa dari kalian sudah bekerja ataupun hanya dekorasi oriented dan lain sebagainya, tapi saya istilahnya lebih ke kasus studi atau kasus desain ya. Jadi pengenalan kasus yang akan kalian bahas, karena kasus itu tidak hanya melibatkan objek interior tapi juga manusia ya. Jadinya namanya kasus studi gitu. Nah, itu di awal ini pasti butuh mungkin sampai minggu kedua, minggu ketiga kalian baru bisa menetapkan apa yang menjadi proyek Anda gitu ya. Karena itu tadi bisa karena bingung memilih di antara beberapa proyek yang diminati, atau bingung karena tidak ada sama sekali, atau bingung karena proses studio 5-nya, nah bisa jadi seperti itu, atau bingung karena masalah yang lainnya lah, baik internal kalian maupun eksternal kalian. Nah, itu coba di ini dulu lah ya, dibuat di make sure dulu ya, saya tuh mau bawa project apa gitu ya, dipastikan dulu ya ke kalian masing-masing. Setelah itu setelah tahu projectnya, baru kita melakukan langkah-langkah yang lain, yaitu survei ya, baik itu survei lapangan maupun survei literatur ya. Kita juga harus mengenal tren desain yang terkait dengan project yang kalian bawa dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus banyak membaca gitu ya dan lain sebagainya, supaya nanti kalian tahu tren desain mengenai project saya itu seperti apa sih saat ini dan akan datang itu seperti apa. Nah, itu harus tahu. Lalu setelah itu baru kita menganalisis data. Sebenarnya ini prosesnya sama dengan ini ya, yang ada di Studio 5, tapi saya akan membuatnya lebih atau menguatkan apa yang menjadi proses Anda di Studio 5 gitu ya. Kita bisa diskusi mengenai proses Anda di Studio 5, tapi tetap yang menentukan nilai adalah dosen kelas Studio 5 kalian ya. Ingat itu, hati-hati ya. Jadinya tetap di semua kelas saya sarankan ya, bahwa dosen itu untuk diskusi. Jadi jangan hanya diam dan mengikuti apa yang menjadi arahan dosen. Jadi seakan-akan proses di kelas itu adalah, ataupun hasil tugas itu adalah tugasnya dosen atau TA-nya dosen gitu loh. Karena kalian nurut banget
Nah, coba ajak diskusi ya. Diskusi dengan sopan itu kan lebih baik dibandingkan kalian hanya diam dan mengikuti arahan saja. Gitu ya. Dosen juga nggak tahu kalau kalian hanya diam dan mengikuti arahan ini paham nggak sih? Ini jelas ngikutin arahan saya itu dengan hati yang senang atau enggak gitu ya. Nah, itu ataupun dia malah sebenarnya ada pendapat sendiri, nah tapi nggak pernah diungkapkan gitu ya. Jadi silakan diskusi baik di depan kelas gitu ya. Jadi jangan malu untuk kelihatan pertanyaan saya ini kurang pintar. Ya namanya juga belajar ya teman-teman ya, saya setua ini juga masih belajar ya. Dan itu nggak masalah, kalau sudah pintar berarti nggak perlu kuliah lagi dong gitu ya. Jadi kalau bertanya nggak masalah, kalau pertanyaannya sederhana sekalipun tidak masalah gitu ya. Saya juga seperti itu ya. Jadi kita masih belajar nggak masalah. Dan jangan juga diketawain ya teman-teman yang nggak pernah nanya tapi ngetawain temannya. Itu jangan juga ya. Jadi hargai teman-teman, makanya kan tadi ada etika dalam berteman. Bukan hanya pada dosen ya, tapi pada teman dan lain sebagainya. Jadi coba hargai apa yang ditanyakan teman dan kita juga bisa bertanya juga ke teman, dosen dan lain sebagainya. Nah itu ya supaya kita apa yang kita tanyakan itu pastinya akan melekat ya. Daripada kalian hanya nerima saja dari saya, pasti apa yang diterima mungkin masuk ke otak itu cuma berapa persen ya. Tapi ketika kita bertanya, diskusi itu pasti akan mudah-mudahan bisa masuk semuanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian tadi apa tahapannya, ada survei lapangan, survei literatur, kemudian analisis data ya. Nah dari analisis data itu yang saya bilang tadi ya, dari analisis itu baru kita bisa mengungkapkan apa sih yang menjadi permasalahan, apa sih, bukan hanya permasalahan tapi apa sih yang menjadi potensi pada kasus studi yang kita survei atau amati dan lain sebagainya ya. Nah setelah kita tahu permasalahan baru kita coba dekati dengan pendekatan desain. Nah saya mau tanya juga, di studio-studio sebelumnya ada nggak kalian kalian dalam proses desain itu ada nggak memasukkan pendekatan desain? Ada nggak teman-teman? Ada, Bu. Ada ya? Ada, sudah diajari ya pendekatan desain ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, nanti kita mantapkan lagi di seminar ini ya. Kita mantapkan lagi di Studio 5 juga gitu ya. Jadi kalian coba kembangkan pendekatan desain itu apa sih? Nah, nanti kita inikan lagi, kita review kembali. Lalu saya mau dengar dari kalian apa isi itu pendekatan desain, kemudian pendekatan desain dan turunannya itu konsep-konsep implementasi namanya ya, konsep-konsep implementasi, dan nanti ada tema juga berdasarkan konteks kasus studi kalian gitu ya. Nah baru, karena itu nanti akan, jadi semua itu akan kita narasikan, akan kita lebih pedalam lagi secara teori maupun kajian. Nah kemudian juga ada materi tentang penulisan ilmiah ya, penulisan ilmiah, dan ini ada plagiarisme ya, penulisan ilmiah dan plagiarisme ya. Penulisan ilmiah ya pastinya penulisan yang terkait dengan kaedah-kaedah ilmiah ya, dan pastinya banyak referensi, banyak sumber ya. Makanya saya tadi bilang ya, analisis itu harus ada dasar. Nah dasar itulah sumber-sumbernya ya. Jadi kita memberi pernyataan itu kita bersumber dari mana sih? Di penulisan ilmiah itu semakin banyak semakin ilmiah lah penulisan kalian gitu ya. Misalnya nanti kalian kalau mau S2 atau bahkan S3, semakin banyak sumber di penulisan kalian dan kalian benar-benar ilmiah sekali. Bukan kita, wah berarti nggak ada pemikiran dari kita sendiri dong Bu. Nah pemikiran dari kita itu adalah hasil dari elaborasi ataupun dari percampuran dari semua pendapat yang kita baca, kita dengar, dan nah itu menjadi kita ada pendapat sendiri dari dasar-dasar yang banyak tadi gitu. Nah itulah itu menjadi dasar kita gitu ya dalam mengungkapkan sesuatu yang berbeda. Nah nanti kalian ada
istilah kebaruan. Nah, kebaruan itu yang saya bilang inovasi dalam desain, sebenarnya itu adalah kebaruan juga ya. Kebaruan itu bukan hanya nanti ketika kalian studi S2 atau S3, tapi nanti ketika saya mendesain pasti ada sisi kreatifnya dong yang akan saya sisipkan dalam desain saya. Nah, itu sisi kreatif itulah hal-hal yang baru yang bisa ada, yang apa yang saya alami misalnya di sekeliling saya ketika saya jalan-jalan ke mall, saya jalan-jalan ke kafe, ke hotel, enggak, lihatnya tuh polanya itu aja. Saya mau memberikan sisi kreatif yang berbeda. Nah, apa yang bisa saya lakukan gitu. Jadi saya ketika melihat desain itu, saya kecenderungannya nggak akan mengulangi pola-pola yang saya lihat sebelumnya gitu, tapi saya menciptakan hal-hal yang baru. Nah, itulah inovasi dalam desain. Jadi kan sebagai desainer bisa juga menciptakan hal-hal yang baru atau inovasi tadi berdasarkan kreativitas yang kalian punya gitu ya. Oke, kita akan banyak membahas tentang desain ya, supaya seminar ini bukan dalam bayangan kalian bukan hanya menulis boring gitu. Saya basicnya kan desain, Bu, atau apapun gitu. Tapi kita menulis tentang desain ya, bisa jadi ini jadi pekerjaan kalian ya, jadi penulis tapi terkait dengan desain dan lain sebagainya ya. Oke, setelah semua materi itu di pertengahan semester sampai akhir semester kita akan melakukan presentasi ya. Jadi akan presentasi masing-masing mahasiswa, udah nggak kelompok lagi ya, tapi seperti seminar gitu ya, yang jadi panitianya nanti setiap kelompok kalian masing-masing gitu ya. Jadi kan kita akan buat seminar, ada yang pembicaranya, kemudian ada moderatornya, ada yang tim ahlinya ya, ada pesertanya yang aktif bertanya dan lain sebagainya. Kita buat seperti itu ya. Nah, ini kan karena kita 40 peserta, kemungkinan tidak semua bisa presentasi ya. Tapi nanti yang ready saja ataupun nanti yang saya rasa tidak siap gitu pasti akan presentasi gitu ya. Kemudian yang lainnya juga harus menyiapkan PPT ya. Jadi selain proposal TA kan juga harus membuat PPT, PowerPoint ya. Jadi nanti ini akan berguna, apalagi kalau misalnya prodi atau kaprodi mengarahkan untuk menyiapkan preview TA di awal itu dilakukan di semester ini ya, preview 1 ya, saya bilang preview 1 itu adalah pengenalan proyek ya di awal-awal. Jadi itu juga kabarnya sih akan dilakukan di akhir semester ini ya, berbarengan dengan penilaian studio 5 gitu ya, preview 1 itu. Dan nanti akan didukung oleh seminar juga, hasil dari seminar. Nah, mau nggak mau kan harus menyiapkan PowerPoint ya. Nah, saya juga mengarahkan PowerPoint-nya seperti apa. Intinya nanti ketika TA ya, kita kan proposal TA pasti bahasnya TA ya. Ketika TA nanti kan ada proses juga, ada tahapan ya. Tahapan dari preview 1, preview 2, preview 3 sampai sidang akhir. Nah, setiap sidang itu kalian hanya dikasih waktu 10 sampai 15 menit untuk presentasi. Ya, sampai sidang akhir juga seperti itu. Paling lama 20 menit lah. Ya, jadi kalian hanya harus menyiapkan 10 sampai 15 slide. Jadi jangan banyak-banyak ya. Jadi ketika membuat PPT itu juga jangan nanti tulisan yang ada di buku proposal seminar di copy paste semuanya ya. Karena akan bosan ya presentasi itu. Kita kan desainer ya, jadi presentasi itu dengan gambar-gambar ya. Kalau narasinya cukup dalam pointer saja, namanya juga PPT ya, the point of pointer ya. Jadi bukan tulisan banyak gitu yang kalian pindahkan ke PPT, tidak. Karena kan dosen sudah juga memegang buku proposal kalian nanti. Jadi inti-intinya saja
Ya, nanti kalau misalnya nggak biasa presentasi, Bu, belajar presentasi. Ya, kalian punya keyword-keyword itu untuk dibaca atau buku-buku notes untuk dibaca, silahkan. Yang penting jangan di slide-nya. Ya, kalian copy paste paragraf yang panjang lebar di situ jangan. Ya, teman-teman ya. Jadi di sini juga akan diarahkan juga bagaimana membuat presentasi untuk preview pertama tugas akhir. Ya. Oke, ini nanti ada penjelasan kasus yang akan disurvei ya, ini yang bulatan merah ini. Kasus yang akan disurvei itu ada beberapa nanti ya. 2 sampai 3 studi banding, tapi saya sarankan 2 saja ya. 2 studi banding tapi mendalam penelusurannya ya. Kemudian ada kasus studi yang didesain serta ada studi yang dengan pendekatan desain. Nanti apa beda-bedanya nanti akan kita bahas ya, atau sudah ada yang tahu tapi nanti akan saya ulangi lagi ya. Saya mengajar bukan untuk orang-orang pintar saja ya. Saya mengajar untuk semuanya supaya mengerti. Nah, supaya saya paham kalian mengerti atau tidak, bertanyalah sebanyak-banyaknya ya. Oke. Ada yang bertanya sampai saat ini? Ada yang bertanya? Halo. Belum ada, Bu. Belum ada. Bu. Masih jelas? paham, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Bertanya dong. Kita nggak ada yang mau bertanya, ayo. Oke, sembari kalian menyiapkan pertanyaan. Oke, ini ada kemudian slide berikutnya terkait dengan output ya. Output seminar itu nanti karena kita tidak ada UTS dan UAS ya. Jadi tugas output seminar itu merupakan tugas yang jadi penilaian kalian nanti ya di akhir kelas ini. Ingat ya, seminar ini dia 3. Nah, itu. Jadi cukup besar ya. Jadi jangan sampai nilai dari seminar ini jelek atau hanya C saja, bahkan tidak lulus. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada tugas pertama ya. Jadi tugas pertama itu kalian dilakukan secara berkelompok ya, berdasarkan proyek sejenis. Jadi nanti ada kelompok hotel, ada kelompok misalnya kelompok museum dan lain sebagainya ya. Nah, kerjaannya, kalian coba mencari literatur dan standarisasi secara bersama-sama. Itu boleh dilakukan secara berkelompok ya. Coba cari. Nah, nanti bisa di proposal itu ketika kalian sudah mencari literatur dan standarisasi sebanyak-banyaknya, jangan nanti di proposal itu semua literatur itu nanti dikopas ya menjadi di proposal Anda. Jadi caranya adalah menyaring literatur dan standarisasi yang memang saya pakai berdasarkan permasalahan yang saya hadapi. Itu caranya ya, teman. Jadi jangan semuanya literatur dan standarisasi saya copy paste ke proposal saya padahal nggak saya pakai juga sebagai alat baca saya melihat kasus gitu. Jadi intinya kita mencari literatur dan standarisasi berdasarkan permasalahan yang saya temui. Nah, berarti kan kita harus menelusuri dulu kasus saya, ya baru saya tahu permasalahannya kan, seperti itu ya. Kita menganalisis dengan baik, baru saya tahu permasalahannya ya. Nah, kemudian, tapi boleh bekerja dalam literatur dan standarisasi itu ya. Kemudian yang kedua ini, deskripsi kasus dan 2 studi banding. Nah, kalau misalnya, biasanya kasus Anda berbeda-beda ya, pastinya kalian mendeskripsikannya masing-masing ya. Tapi untuk studi banding bisa jadi ada beberapa kelompok yang sama. Nah, itu boleh survei bareng, ya, boleh misalnya diskusi bareng, boleh banget, ya. Nah, itu kita sebagai desainer ya, kalian ya. Ini angkatan 19 ya, teman-teman ya? Iya, Bu. Saya mau lihat muka kalian dulu. Iya, Bu. Mungkin atau enggak sih? Tidur nanti. Ini saya karena nggak pakai Zoom. Ini kalian sesama kalian satu angkatan kenal nggak? Saling kenal nggak? By the way. Kenal, Bu. Kenal, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Yakin ya. Kalau angkatan lain kenal nggak?
Ada yang kenal, ada yang enggak, Bu. Nah, Karena kenapa? online. Kita kan udah masuk, Ter. Iya, baru hari Baru mulai pertama, masuk Bu. ya. Nah, coba ya, kenalin semua nih, karena kita desainer tuh berbasis link, berbasis pertemanan, ya. Ya nggak sih? Siapa tahu nanti teman sebelah kalian tuh jadi pejabat gitu ya, kan lumayan bisa minta project ya, Terin ya. Iya, Atau Bu. di apa gitu ya. Siap, Nah, Bu. itulah kita pekerjaan kita itu berbasis itu tadi pertemanan gitu ya, teman-temannya. Jadi apalagi dalam proses perkuliahan ini ya, diskusi antar teman itu malah membuat kita tuh lebih paham ya, dibandingkan mungkin diskusi sama dosen. Apa sih yang dibilang dosen ini, udah pakai istilah istilahnya susah gitu, nggak paham-paham, mau bertanya gua segan dan sebagainya. Gua diskusi sama teman seperti itu ya, baik itu senior yang sudah mengalami banyak, mungkin senior kebanyakan tentang dosen ya. Lo jangan, pembimbing ini jangan sampai lo dapet ya, jangan sampai lo dibimbing sama dosen ini ya, pasti gitu kan, amat gak sih ya, apalagi yang namanya bully, nggak usah dibimbing sama dia, udah sulit, banyak kerjaannya gitu ya, tapi nilainya lumayan lah. Ada yang ngomong kayak gitu kan, nonsen ya, kayak gitu ya. Ada yang ngomong kayak gitu, bully sulit tapi nilainya bagus, itu kenapa bisa kayak gitu? Karena saya menilai Anda ya, jadi menilai Anda bukan karena latar belakang Anda atau latar screen Anda, enggak, atau kan Anda cakep atau jelek, enggak ya, dari hasil kerja Anda ya. Anda pun cuek sama saya juga enggak masalah, yang penting dari apa yang Anda setorkan ke saya, tugas-tugasnya yang berdasarkan ini tadi. Nah, itu saya hanya menilai dari situ ya. Jadi diskusi dengan senior, dengan sesama kalian yang terkait dengan materi, coba ya. Pastinya banyak yang pintar-pintar di sini, saya lihat tampangnya tuh pasti banyak yang pintar, banyak yang smart ya. Nah, diskusi ya, pasti ada teman-teman yang lebih tahu, pasti ada teman-teman yang misalnya lebih banyak mendapatkan data gitu ya, dia datanya banyak dan lain sebagainya. Nah, itu coba yang teman-teman yang seperti itu jangan pelit-pelit juga ya, jangan pelit diskusi, misalnya jangan pelit men-sharing data, karena ketika kita menolong orang lain pasti suatu saat kita ke depannya akan ditolong ya, ingat ya itu ya, biasanya seperti itu ya. Jadi coba ya, kita dari awal ini saling membantu, dan saya buka ya, saya juga akan sharing semua data dan lain sebagainya, dan kalian juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di awal kalian silahkan ya bergotong royong atau saling bekerja sama ya untuk memperoleh apa, misalnya dalam pengenalan proyek ini, lu ada gambar kerja apa nih, bisa nggak sharing ke gua gitu, misalnya ada temennya ada beberapa gambar kerja, nah bisa di sharing bersama, kira-kira saya cocoknya yang mana gitu ya, ada gambar kerja dengan layout yang simetris, yang asimetris, atau bulat dan lain sebagainya. Nah, itu silahkan, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, itu nanti sama studio 5-nya, atau nanti bisa diskusi ke saya ya mengenai apa sih yang saya pilih benar atau tidak gitu ya, nanti bisa didiskusikan. Jadi di awal silahkan kerja sama kelompok, dan dibanding terutama ya, jadi bisa survei bareng, karena kita survei itu nanti nggak bisa sendiri-sendiri ya. Saya juga mau mengajarkan kalian tentang cara survei yang benar itu seperti apa sih. Jadi survei itu bukan hanya sekali datang, mungkin kalian dulu studio-studio merancang survei itu cukup sekali datang dan kebanyakan selfie juga gitu ya, cekrek gitu ya, objek yang diamati juga nggak jelas ya. Nah, itu ya oke lah, sudah saya alami ya. Jadi ketika memberikan tugas ke dosen, jadi cuma foto-foto dan nggak ada keterangan, ini maksudnya saya jadi cenayang gitu menerka apa yang kalian foto, kan nggak seperti itu, harus ada penjelasan kan apa sih yang kalian foto itu gitu ya.
melakukan fotonya juga ketika memfoto ruangan itu misalnya mau memfokuskan pada objek tertentu, misalnya hanya dinding saja atau ruang secara 3 dimensi. Nah, itu harus tahu juga ya bagaimana melakukan sama seperti kan menggambar 3 dimensi dan lain sebagainya atau mendetailkan objek seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga itu kajian teori literatur itu juga bisa ya, pendekatan desain, dan bisa jadi ada beberapa teman-teman yang pendekatan desainnya sama gitu ya. Apa ya pendekatan desain yang misalnya pendekatan budaya lah, atau pendekatan psikologi ruang, tapi jangan masuk ke psikologi kedokteran ya, harus bisa dibedakan ya. Nanti lulusnya kalian disuruh nanti ke prodi psikologi kedokteran gitu ya, karena psikologi banget dia gitu ya, masuk ke psikologi orang. Nggak gitu juga kalau kita pastinya terkait dengan psikologi ruang ya, psikologi ruang, bagaimana ruang itu pada elemen-elemen ruang tertentu kita merasakan misalnya merasakan nyaman, merasakan luas, merasakan kecil, merasakan apalah. Nah, itu perasaan itu harus bisa tertangkap sama semua orang. Jadi kalau beda-beda berarti nggak berhasil pendekatan psikologi ruang yang kita terapkan dalam desain. Kalau tanggapannya berbeda-beda ya pada penggunanya. Nah, itu silakan, itu bisa didiskusikan dalam kelompok ya. Nah, kemudian kalau ketika sampai ke pembahasan masing-masing itu nanti jadi akan tugas besar ya ini ya. Nah, tugas besar ini sudah masing-masing ya jatuhnya ya, sudah mengerjakan masing-masing dalam menuliskan proposal, lalu menguraikan segala sesuatunya ya di proposal nanti ya. Di bab 1 itu ada pendahuluan, di bab 2 itu ada kajian literatur ya, di bab 3 itu ada uraian mengenai kasus studi dan lain sebagainya. Pilih sendiri-sendiri. Dan cara menuliskannya nanti akan saya arahkan ya di materi penulisan ilmiah. Kemudian kita juga harus banyak menggunakan tadi saya bilang dasar ya, referensi-referensi mengenai bacaan yang akan membuat penulisan kita itu lebih berbobot, lebih berkualitas secara ilmiah. Jadi jangan hanya menuliskan komentar kalian ya, tapi komentar boleh dari misalnya dari hasil desain, tapi nah saya mau tanya, ketika kalian survei gitu ya, selain pendapat kalian bisa mendapatkan pendapat dari siapa lagi sih kalau misalnya survei itu? Dari dari user, dari pengguna ya. Nah, itu kalian bisa nanti membuat kuesioner atau list untuk pertanyaan wawancara untuk ditanyakan. Ya, itu yang menjadikan kita desainer yang empati terhadap pengguna. Karena yang menggunakan kasus itu, yang menggunakan interior itu kan bukan kita. Ya, yang lebih banyak menggunakan adalah penggunanya. Ya, kenapa kita tidak bertanyakan kepada mereka apa sih maunya, apa sih kebutuhannya, apa sih harapannya dan lain sebagainya terhadap interiornya. Ya, terhadap kemudahan aktivitas yang akan mereka jalani. Nah, itu harus kita tanyakan, bukan nanti kita melihat sebentar aja atau kita melakukan survei sehari aja terus kita bisa menyimpulkan bahwa kebutuhan atau apa yang menjadi desain mereka ya seperti ini aja. Ya nggak bisa seperti itu. Gitu ya. Kita harus benar-benar bertanya kepada mereka. Ya, dan nanti akan kita gabungkan dengan pendapat kita, karena kita kan yang punya ilmunya. Kalian yang punya ilmu interiornya. Gitu loh. Nah, kalian tinggal mewadahi atau mengarahkan seperti ini, Bu. Atau seperti ini Pak, gitu misalnya ya. Nah, itu proses itu yang harus kalian jalani ya, atau maksud saya yang harus kalian biasakan. Jadi pengguna itu penting ya, pengguna dari objek atau kasus kalian itu sangat penting ya. Jadi bukan hanya pendapat kalian yang penting
bukan hanya pendapat kalian atau pendapat dosen yang penting, tapi pengguna itu yang lebih penting ya. Oke, kemudian ada metode parafrase juga ya nanti ya. Jadi ini untuk menghindari plagiarisme, karena kita kan nanti kebanyakan copy paste sumber-sumber ya. Nah, nanti kita kan juga diajarkan untuk bagaimana menuliskan ulang ya. Menuliskan ulang yang kalian baca, menuliskan ulang pendapat dosen dan lain sebagainya, tapi tetap ada sumbernya. Misalnya ya, dari pendapat Bu Uli, tetap ada sumbernya, tapi kalian menuliskan ulang berdasarkan apa yang kalian dengarkan itu. Nah, itu caranya nanti saya uraikan juga. Kemudian tugas berikutnya adalah melaksanakan dan membuat presentasi seminar ya. Nah, ini yang saya tadi jelaskan ya. Jadi nanti di akhir, selain buku proposal yang terdiri dari 3 bab 1 pendahuluan, bab 2 literatur, dan bab 3 kasus dan studi banding gitu ya. Nah, kita juga akan membuat PPT-nya gitu ya. Jadi ada prestasi dan juga yang hanya membuat PPT. Intinya PPT-nya semuanya harus ada ya, dengan prosesnya. Ada kuis juga, situ kuis jadi jangan ngapain kuis di luar kelas kayaknya nggak ada tantangannya ya. Jadi kuis dalam kelas dengan waktu yang diberikan supaya kalian lebih paham ya. Oke, ini apa lagi nih? Nah, ini ya. Nah, ini proses lah ya. Jadi ada juga mungkin ada yang kegagalan dalam perkuliahan itu karena apa sih ini? Jadi kalau saya jelas ya, karena presensi ya. Presensi kemudian outputnya tidak ada atau bahkan kurang ya. Sebenarnya saya sering mengingatkan ya, sebelum nilai akhir itu keluar dan menjadi final, saya sering mengingatkan kalau ada kurang. Saya jadi nggak pernah saya berlaku sewenang-wenang memberikan kalian nilai yang nggak layak untuk kalian gitu ya. Jadi saya ingatkan dulu. Tapi ada beberapa yang tidak mau diingatkan ya, Bu, nggak mau, ya udah. Ya saya akhirnya sampai mencapai nilai akhir gitu ya. Jadi itu ya yang jadi concern ya. Mungkin untuk setiap kelas ya harus kalian perhatikan ya, presensi. Tanpa kalian hadir rutin ya, bagaimana kalian mau mengerti materinya? Itu logikanya ya teman-teman ya. Lalu asistensi, oke lah, ini bagian dari diskusi ya. Dan presentasi nanti. Kemudian output ya yang diminta tadi atau tugas-tugas tadi nggak ada sama sekali ataupun bahkan kurang ya. Nah, tidak ya, itu dampak dari tidak mendengarkan arahan dan lain sebagainya ya. Dan saya mau juga kalau bisa ya, supaya saya paham juga ya, kalian ini deh biasakan mencatat ya, dan saya mewajibkan untuk setiap pertemuan ada resumenya dari kalian ya. Nanti kalian sediakan Google Drive. Di Google Drive itu saya akan masukkan buku-buku e-book yang nanti bisa kalian baca. Kemudian itu juga jadi penyimpanan buat tugas-tugas kita. Kemudian juga resume setiap perkuliahan itu harus ada. Jadi saya bisa melihat atau fast reading apa sih yang sudah kalian pahami, itu nanti bisa ini di situ ya. Nah, sekarang ini udah selesai nih saya. Nah, udah. Nah, itu ada quote-nya itu. Ini kayak seperti lagu ya teman-teman ya. Penyesalan itu selalu di akhir. Ya nggak sih? Bukan di awal. Kalau di awal apa? Pendaftaran, Bu. Nah iya, Ahmad. Kamu pintar banget. Kalau di awal pendaftaran ya. Registrasi. Registrasi. Kalau di akhir penyesalan. Jangan menyesal ya, Igit ya.
Gigit ini wajahnya menyenangkan. Kamu sarapan dulu deh biar semangat. Gigit. Kalau di awal tadi registrasi ya, pendaftaran ya, jangan sampai kita mendaftar terus, mendaftar lagi semester depan, mendaftar lagi semester depan. Mau lulus kapan? Ya. Oke, sip. Ada yang mau bertanya? Oh, silakan Dina. Bu, saya mau tanya. Kemarin tuh kan saya ada kelas merancang ya, Bu. Terus diinfokan kalau merancang 5 itu sampai ke TA berkelompok dengan proyek yang sama juga, Bu. Tapi setelah dengar pemaparan Ibu tadi, itu saya nangkapnya kita kelompoknya cuma ngumpulin data aja, nggak sampai pengerjaannya juga individu gitu, Bu. Itu gimana ya, Bu? Kalau individu, dinahnya tetap sama apa gimana, Bu? Apa Ibu ada info gitu? Nah, terus terang ya Dina ya, saya belum dikasih tahu sama Prodi juga. Belum ada mengenai TA berkelompok ya. Itu mungkin mirip dengan DKV ya. Kan pernah ya, mungkin pernah tahu ya. DKV ya. TA-nya berkelompok. Nah, saya juga belum dikonfirmasi apakah TA-nya berkelompok atau tidak. Kemarin diskusi dengan koordinator Studio 5 dan koordinator TA itu nggak ada. Belum ada ke arah sana. Karena kalau ini logikanya ya Dina, kalau kita TA-nya dibuat berkelompok, itu pembagiannya bagaimana? Pembagian kelompoknya bagaimana gitu. Saya juga mungkin sama-sama desainer ya, tapi kita kan lebih ke desainer bangunan ya. Kita mewakili apa yang ada di setiap prodi yang ada di Avika ya nggak sih? Misalnya tekstil atau KTM itu masuk bagian dari interior ya nggak sih? Produk bagian dari interior, DKV apalagi bagian dari interior ya nggak sih? Signage dan lain sebagainya, apalagi. Kemudian seni rupa bagian dari interior juga seperti lukisan, patung. Peran kita terhadap objek-objek desainer dari prodi yang lain itu hanya menempatkan saja, bukan mendesain misalnya signage. Bukan kita yang mendesain, tapi ya mereka, tapi kita cuma menempatkan saja supaya terlihat dengan baik di dalam ruangan itu. Gitu. Nah, mengenai tadi balik lagi ke TA berkelompok, saya kurang tahu bagaimana membaginya dan saya belum dapat arahan dari Kaprodi maupun dari dari ini ya, dari prodi itu sendiri atau dari koordinator TA ya. Jadi masih sendiri-sendiri sepertinya Dina. Masih sendiri-sendiri. Jadi kan harus tetap mencari gambar kerja ya sendiri, menentukan apa yang menjadi proyek Anda sendiri dan lain sebagainya. Seperti itu Dina. Jadi intinya gambar kerja itu harus kalian dapatkan ya. Jadi gambar kerja ini bukan hanya denah ya teman-teman ya. Bukan hanya denah. Tapi kalau bisa ya lengkap. Ada denahnya, ada tampilan, ada potongan. Nanti ketika kalian mengembangkan desainnya tinggal mengisi saja bagian dari bangunan itu, bagian dalam dari bangunan itu. Gitu. Kalau arahan mengenai kelompok, dosen aja belum ada arahan. Mungkin itu masih gosip ya? Kemarin sih diarahin sama dosen merancangnya gitu, Bu. Jadi saya takut salah info juga sebenarnya. Oh, iya. Ke saya belum ada ya. Dosen merancang kamu siapa? Ibu Fajar Sani. Oh, Bu Upi. Tapi nanti sejalan dengan waktu saya konfirmasi lagi ya. Jadi gini, berarti kalau gitu, kalau berkelompok berarti proposalnya juga berkelompok dong gitu ya. Bisa jadi kan berkelompok dengan teman-teman di luar dari kelas ini gitu. Nah itu nggak tahu saya ya. Tapi menurut saya sih belum ya. Nanti saya tanyakan ke Kaprodi ya. Nanti saya update ke kalian ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Oke Dina, jangan khawatir lah ya. Atau memang pengen berkelompok ya? Biar ringan pekerjaannya ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. By the way, ketua kelasnya siapa nih?
di kelas ini? Ahmad Zaki, Bu. Ahmad Goldi, Bu. Ahmad Gazi. Ya, Kamu Bu, Ahmad Zaki? Gazi. Kamu kenapa nggak on cam? Zaki? Nah gitu dong, udah cakep, udah mandi, nggak on cam. Sayang kan? Siapa tahu sebelum lulus Malu, ketemu Bu. Hah? Malu. Malu kenapa? Malu. Apa-apa, Bu? Dia kalau malu. Siapa tahu nanti sebelum lulus TA dapat jodoh kan, nggak jomblo lagi ya, Igit ya. Jadi cari jodoh emang di waktu-waktu kuliah, saya dapat jodoh saya juga di waktu kuliah kok ya. Nanti ketika kerja susah dapat jodoh ya. Apa sih? Ya Ahmad Gazi ya, ketika udah kerja nggak susah dapat jodoh ya. Jadi coba ya, siapa tahu. Tapi nanti cari pasangannya jangan sesama TA, pusing nanti ya. Udah saya TA, dia juga TA, gimana nolongnya? Pusing deh. Oke, apa lagi? Ada yang mau bertanya? Siapa lagi? Udah jelas semuanya? Belum ada, Bu. Oke. Sudah jelas? Jelasnya di mana? Jelasnya di mana, Terin? Saya tadi nangkapnya ada itu skemanya gitu dari awal sampai akhir. Jadi nanti ada presentasinya di tugas 1 sampai 2 dan 3 gitu, Bu. Buat tugas besarnya ada proposal juga. Ya. Nggak, di setiap tugas nggak mesti presentasi ya. Kita kan pesertanya banyak ya. Atau bisa nanti presentasi kelompok ya. Intinya yang penting adalah presentasi individu itu di akhir ya. Untuk proposal Siap, kalian Bu. masing-masing ya, seperti itu ya. Jadi ya itu tadi Dina dan teman-teman, belum tentu si TA kelompok ini saya juga belum ada. Kami juga belum rapat ya di prodi ya. Jadi nggak tahu juga. Jadi belum pasti ya. Kalau memang TA kelompok nanti saya mengarahkan proposalnya bagaimana, mungkin belum kepikiran sama prodi ya. Seperti apa? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo dong, tanya. Oke lah, saya yang bertanya. Sudah ada kira-kira proyek apa yang kalian sudah kepikiran nggak? Proyek apa yang akan kalian bawa gitu? Bu, izin bertanya, Bu. Nah, silakan. Kalau Zaki. misal kantor, seminarnya gimana, Bu? Tata cara buat bikin seminar proposalnya gimana, Bu? Misal si proyeknya kantor Grab, Bu. Oke. Terus biasanya apa yang dimasukin dan apa yang nggak dimasukin gitu, Bu? Nah, kalau prosesnya sama aja untuk semuanya, Zaki, ya. Jadi, kenapa saya bisa membimbing kalian ya, karena proyeknya beda-beda ya. Nanti prosesnya sama aja ya. Misalnya Zaki nanti mau kantor Grab ya. Rara mau apa nanti, Ra? Halo, Ra. Muncul aja di sini ya. Awalnya saya mau co-working kalau individu, tapi kalau untuk kelompok karena kemarin ada bilang kelompok, belum tahu sih Bu, karena menyesuaikan Dena. Oke. Co-working. Kalau Igit mau apa, Git? Proyeknya Git? Masih. Ini siapa aja sih yang sudah diarahkan untuk TA kelompok selain dari dosen kelasnya Bu Upi, siapa lagi dosen kelasnya? Di sini pasti ada 2 kan? Hah? Kalau kelas saya yang di 6A belum diarahkan, tapi lagi disuruh cari ide sama riset dulu, Bu. Tapi untuk sendiri-sendiri kan? Iya, Bu. Sendiri dulu. Oke, berarti masih Bu Upi aja kan yang mewacanakan TA kelompok ya? Yang lain belum ya? Kalau sudah yang lain sudah seperti itu, dosennya berarti mungkin udah agak confirm, dan saya akan langsung bertanya ke Kaprodi sekarang ya. Yang lain belum ada kan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, oke. Jadi masih belum ini ya, belum pasti seperti itu. Jadi coba mikirnya
pilih dulu untuk masing-masing ya, untuk masing-masing kalian ya, proyeknya apa kira-kira ya, seperti itu ya. Jadi jangan, kalau untuk kelompok itu kerjasama dalam melusuri data saja ya, nggak mesti sama ya. Jadi intinya kalian harus aman mendapatkan gambar kerja dulu ya, gambar kerja dulu. Kira-kira saya dapat gambar kerja apa, lalu baru nanti bagaimana penelusuran masalahnya dan lain sebagainya. Itu soal inilah ya, soal yang lainnya gitu ya. Nah, kalau misalnya saran saya ya, dari sekarang kalian harus ada 2 alternatif. Jadi jangan langsung 1 alternatif ya. Harus ada 2 alternatif ya, masing-masing kalian. Lalu nanti di dinding kalian lah, di kamar kos kalian masing-masing, kalian tempelkan kertas roti ya. Kan kamar kalian tuh harus berantakan ya, kalau kamar yang rapi itu bukan desainer ya. Jadi di dinding kalian taruh kertas roti yang panjang itu, kalian coret-coret buat 2 alternatif project yang kalian pilih. Misalnya 1 museum IGIT tadi ya, satu lagi apa Git? Misalnya 1 lagi kantor Grab seperti Zaki tadi. Atau misalnya Bu, saya ada 3, oke lah. Ada 3. Tadi Rara apa tadi, coworking. Nah, itu semua ditulis ya projectnya. Lalu di bawahnya dibuat apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari masing-masing itu. Bukan kelemahan dan kelebihan projectnya ya, tapi kelemahan dan kelebihan ketika saya menjalani itu. Paham ya? Jadi bukan kelemahan dan kelebihan, ini belum masuk proposal ya. Jadi yang coretan kalian di dinding itu ya. Jadi kelemahan dan kelebihan ketika saya menjalani project itu. Ya, misalnya untuk museum. Kelemahan saya apa? 1. Belum ada gambar kerja. Ya. Tapi kalau di sebelahnya Bu, coworking sudah ada gambar kerja, walaupun masih denah saja. Di sebelahnya lagi kantor Grab sudah ada lengkap gambar kerjanya. Nah, itu baru gambar kerja ya. Kemudian apalagi kelebihan dan kelebihan berikutnya, penentuan studi banding di luar kota Bandung, kan nanti akan di Bandung semua kan. Nah, sepertinya di Bandung. Nah, oke, di Bandung semua ya, teman-teman yang lain ya. Betul, Jadi, Bu. museum nanti tergantung temanya ya gitu ya. Jadi misalnya kamu museum sejarah kah atau museum apa? Museum biografi kah atau museum apa gitu ya, museum objek tertentu. Nah, itu jadi surveinya harus sama, sejenis dengan tema museum sejenis juga gitu. Jadi mungkin studi banding di luar kota itu merupakan kekurangan ya. Jadi kita akan kesulitan nanti mengeksplor studi banding. Kemudian yang alternatif yang lain, studi banding ada nih di Bandung semua gitu. Lalu yang lainnya juga ada di Bandung semua. Nah, itu ketika untuk ini ya, akses untuk survei ya. Nah, apalagi kekurangan dan kelebihan ketika kalian menjalani survei itu kan butuh modal kan, teman-teman ya? Ada survei yang nggak butuh modal? Betul, Bu, perlu modal. Nah, perlu modal. Misalnya survei ke hotel gitu ya. Kan harus nginep di hotel itu. Saya sarankan harus nginep ya. Harus nginep biar tahu semuanya kondisinya ya. Halo, masih bisa dengerin saya? Saya nggak hang ya? Halo. Tadi sempat terputus, Bu. Oh, sorry. Sekarang udah bisa ya. Jadi soal dana survei, buat survei aja dulu ya. Survei harus bawa teman-teman kan, berkelompok ya. Kalau berkelompok bisa lah ya, saling ini ya, berbagi gitu ya. Share dana ya untuk survei ya. Nah, kalau misalnya sendiri-sendiri, saya ada nggak dana untuk survei, misalnya untuk survei ini gitu ya. Kalau hotel saya mesti nginep. Kalau kantor mungkin
sulit di administrasi ya. Kalau museum gampang karena dia ruang publik. Nah, itu yang harus kalian pikirkan. Jadi itu dicatat semuanya. Ya. Hati-hati untuk kasus yang ini ya, ruang-ruang private ya seperti kantor Grab tadi ya Zaki ya, atau bank atau kantor apapun lah ya, kantor pusat, kantor cabang dan sebagainya, kantor pemerintahan, itu surveinya sulit ya karena butuh administrasi. Kalian nanti ketika memberikan surat survei harus ada proposal dulu lah, padahal proposal gua belum ready dan lain sebagainya. Nah, itu kan kesulitan di awal, padahal kan harus survei awal juga kan. Seperti itu. Paham ya? Halo, bisa dengar saya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Tadi Paham, ini ya. Bu. Tadi ini kan ini ya, apa yang saya omongin ini ya. Udah ini ya, udah dicatat ya. Nah, apalagi kesulitan berikutnya? Selain eksternal, mungkin internal kalian juga ya. Saya mesti jaga orang tua, saya mesti jaga toko. Itu juga ditulis ya, teman-teman ya. Paham? Jangan disepelekan ya, apalagi orang tua. Ya, kalian masih didukung oleh orang tua ya. Saya mesti jaga orang tua, itu ditulis ya, tapi minta pengertian, minta doa sama orang tua ya dalam proses kalian nanti ke depan. Ya. Intinya seperti itu ya. Jadi, tapi permasalahan internal itu tetap ditulis ya. Apa misalnya saya banyak halangan nih dan segala macam. Nah, halangan-halangan itu diberitahu di awal sama dosen kelas, dosen pembimbing TA nanti dan lain sebagainya, supaya nanti pembimbing tuh tahu bagaimana cara treatmentnya ya, bagaimana juga menghadapi kalian dan lain sebagainya ya. Paham ya? Halo. Paham, Bu. Paham, Bu. Tuh, ini ya. Saya ini ya. Koneksinya ini ya. Ya, Bu, agak sedikit nge-lag. Nge-lag ya, sorry. Bentar, saya. Ada lagi nggak yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Nggak ada? Udah jelas? Belum ada, Bu.